Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan 3, kita akan membahas model data. Model data apa saja yang ada di database dan model data apa saja yang akan kita gunakan pada perkuliahan kali ini. Langsung aja. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat, secara scanning, jadi tidak akan panjang lebar. Jadi nanti akan langsung cenderung ke poin-poin utamanya saja, dan nanti akan kita akan langsung praktek. Nah, ini model datanya sebenarnya ada 3 ya, ada model data relasional, ada model data hierarki, dan model data jaringan yang akan kita pakai pada kesempatan kali ini atau kuliah kali ini, yaitu model data relasional. Nah, ini model data relasional sebenarnya itu model data yang terdiri dari tabel-tabel. Intinya dia itu tabel. Jadi nanti ada keterhubungan antara tabel satu dengan tabel yang lainnya. Nah, nama kolomnya juga itu unik. Jadi nggak boleh sama. Terus nama antar satu tabel dengan tabel yang satunya itu nggak boleh sama, jadi harus berbeda. Nah, ini contoh data yang model relasional. Jadi ada tabel di sini ada 2. Nah, yang disebut atribut itu yang ini. Atributnya berarti ini atributnya 3. Ini relasinya dengan pegawai. Ada NIP, nama, alamat, gaji, dan kode divisi. Nah, contohnya seperti ini kalau model data relasional. Jadi satu tabel terhubung dengan tabel lain dengan satu kolom yang menjadi penghubungnya, seperti itu. Nah, terus ada model data network. Model data network ini bedanya itu sebenarnya dia bentuknya graf. Nah, contoh database yang yang pakai graf itu namanya Neo4j. Nanti teman-teman coba aja browsing Neo4j. Kemudian contohnya kayak gini. Terus yang jaringan. Kalau yang jaringan itu bedanya sama yang tadi hierarki. Kalau jaringan itu bentuknya tree. Bedanya tree sama graph itu, kalau graph itu dia bisa bentuk circle, lingkaran. Jadi tapi kalau tree itu nggak bisa. Jadi dari atas ke bawah terus. Jadi nggak bisa bolak-balik lagi. Jadi cuma satu arah. Bedanya itu sih. Nah, ini hierarki. Yang hierarki yang saya bilang tadi dalam bentuk tree. Tree intinya dia itu nggak bisa bolak-balik, jadi ke bawah aja terus. Nah, seperti ini. Jadi dosen Widya, Lydia, terus dia memiliki datanya, mampu mata kuliahnya, terus di sini ada mahasiswanya, seperti itu. Nah, istilah dalam model data relasional. Nah, yang akan kita bahas pada kuliah kali ini model data relasional, karena database yang akan kita gunakan database relasional. Di sini ada 2 contoh, ada tabel 2.1 dan tabel 2.2. Di sini ada tabelnya, isinya itu ada nama, NPM, kelas, dan alamat. Terus tabel yang satunya lagi ada mata kuliah, kode, sama nilai. Ini atributnya nama, NPM, kelas, dan alamat. Nah, seperti itu, ini isi datanya. Yang ini, begitupun juga yang ini. Nah, istilah-istilahnya kalau relasi itu istilahnya menghubungkan antara satu tabel dengan tabel yang lainnya. Disimbolkan dengan garis biasanya. Nah, seperti contohnya ini di atas. Tabel 2.1 dan tabel 2.2. Terus atribut itu nama kolom sebenarnya, singkatnya. Tuple itu adalah baris. Jadi isi datanya itu sebenarnya disebutnya tuple. Domain itu range nilai yang harus diisi di setiap kolom. Range nilai. Kemudian derajat. Di sini derajat itu maksudnya jumlah atau banyaknya atribut, jumlah kolom dalam satu tabel. Kardinalitas itu jumlah dari baris yang memiliki keterhubungan dari setiap tabel. Contohnya di tabel 2.1 jumlahnya itu 4, sedangkan di tabel 2.2 jumlahnya 3. Kenapa 3? Karena yang berrelasinya cuma 3. Padahal isi datanya 4 kan. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada relational key. Jadi relational key itu kalau kita mau mencari sesuatu di dalam tabel, jadi kita harus tahu kuncinya itu apa, biar kerjanya itu lebih gampang dan lebih efisien. Jadi makanya diperlukan relational key. Nah, di dalam relational key itu ada beberapa bagian yang disebut relational key. Yang pertama super key. Super key itu jadi semua atribut lah, atau semua kolom itu bisa disebut sebagai super key. Contohnya di sini ada NPM, nama, alamat, semuanya. Jadi kombinasinya semua itu bisa jadi super key. Tapi atribut name digunakan secara umum karena NPM biasanya itu unik. Jadi setiap mahasiswa beda.
Nah, candidate key sebenarnya itu super key yang himpunan bagiannya menjadi super key juga. Jadi kita lihat di sini yang menjadi candidate key itu adalah npm, karena npm itu karena kelas itu nggak bisa dipakai karena kemungkinannya banyak seperti itu, nama dan alamat juga sama, makanya candidate key-nya itu adalah npm. Terus primary key adalah candidate key yang unik, jadi nggak boleh sama. Jadi yang menentukan relasi satu tabel dengan tabel yang lain itu adalah primary key. Contohnya di sini npm. Terus alternate key itu adalah candidate key yang tidak dipilih. Jadi selain daripada primary key itu jadi alternative key seperti itu. Nah, ini tabel mahasiswa, npm-nya berlaku sebagai primary key, sementara yang lainnya bertindak sebagai alternate key dan candidate key. Nah, terus dalam relasi itu ada beberapa aturan yang harus yang harus dipatuhi ya. Pertama, dia itu adalah null. Kalau null itu jadi isi tuple-nya itu atau isi record-nya itu null. Kalau misalnya tidak ada datanya, kita isi jadi null. Terus ada entity integrity. Jadi maksudnya itu untuk menyatakan relasi dengan tabel lain itu harus ada primary key. Jadi yang menentukan terkoneksinya satu tabel dengan tabel lain itu adalah primary key. Jadi makanya primary key itu tidak boleh kosong. Kemudian regional integrity. Jadi ketika satu tabel dengan tabel lainnya itu terhubung, maka data dari satu tabel itu kita nggak boleh masukin sembarang. Jadi kita harus masukin sesuai dengan data yang ada pada tabel relasi yang lain. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat dari pertemuan kali ini, pertemuan model database. Setelah itu langsung kita praktekkan dalam database masing-masing yang sudah ditentukan. Setelah melihat uraian singkat di slide tadi, kita langsung praktek. Pertama-tama kita jalankan dulu Navigate-nya sama database-nya masing-masing. Kalau Postgre jalanin Postgre, kalau MySQL jalanin MySQL. Pertama-tama untuk MySQL kita jalankan dulu. Kita klik di sini exam control panelnya. Ini MySQL yang kita start. Kemudian Apache-nya kita start. Ini pastikan sudah jalan. Kemudian untuk Postgre-nya kita di sini take service. Kemudian kita pastikan dia jalan, ini service-nya yang ini. Jadi kalau misalnya di sini belum jalan, dia tombol ininya muncul. Jadi tinggal di start aja. Oke. Pertama-tama kita jalankan Navigate-nya dulu. Navigate saya ini. Nah, di sini akan saya bikin connection-nya. Jadi connection-nya misalnya MySQL. Misalnya MySQL kelas ini kelas B. Ini passwordnya kosong. Saya tes connection dulu. Oke, connection successful. Terus oke. Kemudian satu lagi saya bikin connection Postgre. Connection name-nya misalnya Postgre kelas A. Ininya passwordnya tergantung pas teman-teman install. Oke, connection successful. Kemudian oke. Kemudian di sini kita klik kanan open connection. Nah, ini database yang ada di database saya. Kalau belum ada nanti teman-teman di sini pasti kosong atau cuma sedikit. Ini Postgre juga kita open connection. Nah, ini masih kosong. Open database. Oke. Di sini kita bikin database-nya. Di sini saya bikin new database. Ini. Misal database-nya pertemuan 3. Nah, ini muncul di sini pertemuan 3. Terus open database. Oke, ini muncul. Kemudian yang Postgre juga di sini kita bikin new database pertemuan 3. Oke, terus kita open. Ini kita close dulu yang di bawah nih. Close database. Terus yang ini kita open database. Oke. Sekarang tinggal kita bikin tabel-tabelnya. Misal di MySQL ya. Misal di MySQL
Saya klik di sini query, new query. Untuk yang MySQL dulu. Jadi pastiin di sini MySQL. Ini MySQL, jangan salah. Terus ininya pertemuan database-nya pertemuan 3. Kemudian saya akan bikin tabel. Di sini saya udah bikin, saya akan bikin tabel mahasiswa. Ini saya tinggal copy paste yang sudah saya bikin sebelumnya. Di sini saya paste, terus saya run. Nah, kalau udah oke, berarti tabelnya udah jadi. Caranya kita klik refresh di sini. Nah, ini tabel mahasiswa udah jadi. Nah, ini tabelnya udah jadi, NIM, nama, prodi. Jadi atributnya 3, NIM, nama, prodi. Terus kalau mau lihat ininya, desain metadatanya, ini metadatanya seperti ini. Fieldnya name, tipenya apa, dan seterusnya. Terus berikutnya kita kembali ke sini. Terus kita bikin tabel mata kuliah. Saya paste lagi, terus saya run. Oke, muncul. Saya refresh lagi. Oke, muncul mata kuliah. Oh, sorry. Nah, ini udah mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, sama semester berapa. Nah, sekarang, ini tabel mata kuliah dan tabel mahasiswa akan kita relasikan. Cara merelasikannya, kita bikin satu tabel lagi, yaitu tabel nilai semester. Tabel nilai semester, kita balik ke sini, kita hapus, kita paste. Nah, ini muncul di sini. Nah, seperti itu, tabel nilai semester muncul. Jadi nilai semester ini adalah tabel yang merelasikan antara tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Jadi di sini terlihat bahwa ada NIM dan kode mata kuliah. Ini yang disebut dengan relation key. Jadi relationnya itu di sini. Jadi NIM-nya apa, kode mata kuliahnya apa, semester apa, tahunnya, sama ininya, nilainya. Ini grade harusnya, bukan T. Nah, ini untuk MySQL. Nah, kita lihat, ya, kita close. Kita close sekarang untuk yang Postgre. Yang Postgre, ini kita hapus. Ini pilih kelas A. Terus database-nya temuan 3. Oke, skemanya public. Sama juga, terus kita paste dari awal ke sini. Terus kita run. Oke, berhasil. Terus kita cek di sini. Kita refresh. Nah, ini tabel mahasiswa sudah muncul di Postgre. Name, nama, prodi. Kemudian kita bikin tabel mata kuliah di Postgre juga. Ini kita hapus. Terus kita run. Oke, muncul. Kita refresh lagi. Nah, mata kuliah muncul. No, sama. Kemudian satu lagi tabel relasinya. Kita copy paste dan kita paste di sini. Oke, muncul juga. Oke, muncul. Nah, udah sama, prinsipnya sama, cuma bedanya di RDBMS-nya aja. Nah, sekarang kita coba masukin data satu persatu ke tabel tersebut. Yang pertama kita coba dulu yang MySQL. Balikin lagi, kita masukin data. Pastikan ini pertemuan 3. Jadi jangan salah. Terus kita masukin data, misal ke dalam tabel mahasiswa saya akan memasukkan 5 buah data yang terdiri dari 5 orang mahasiswa. Saya paste di sini, saya run. Oke, semuanya 5 baris masuk. Ketika saya cek tabel mahasiswa, nah ini datanya udah masuk nih. Kemudian saya masukin ke tabel mata kuliah. Mata kuliah, saya kembali ke sini, saya masukin. Oke, masuk. Saya cek. Mata kuliah udah muncul. Nah, sekarang nilai semester. Nilai semester. Saya masukin nilai semester. Paste, saya run. Oke, masuk semuanya. Nah, nilai semester sekarang sudah ada nih, row-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau saya mau masukin cara ngeceknya gimana caranya tabel ini udah berrelasi, saya masukin satu data lagi di sini. Misalnya
Nah, ini nama-nama mahasiswanya. Misal saya masukin mahasiswanya yang sudah ada tabel mahasiswa tadi. Kalau udah terrelasi pasti akan muncul datanya seperti ini. Terus ini kode mata kuliahnya apa? Misalnya ini. Terus semesternya semester 4 tahun 2009. Grade-nya misalnya A-. Nah, terus jangan lupa di commit. Oke, nah datanya udah masuk seperti ini. Nah, ini yang untuk yang MySQL. Nah, sekarang untuk yang Postgre sama juga. Postgre kita kasih Postgre. Terus ininya pertemuan 3. Skemanya public. Masukin datanya sama. Insert into. Terus nah, ini kita cek mahasiswa. Nah, ini datanya udah masuk. Kemudian yang ini insert into mata kuliah. Kita masukin lagi ke sini. Terus di run. Oke. Mata kuliah. Nah, muncul datanya. Kemudian yang ini insert into nilai. Terus di run. Oke. Datanya udah masuk. Nah, tadi kalau mau nambahin juga sama di sini untuk Postgre. Ini misalnya kita pilih nama mahasiswanya di mahasiswanya. Terus kode mata kuliahnya. Semesternya misalnya semester 1 tahun 2010. Terus ininya misalnya B+ center. Jangan lupa di commit. Oke, terlalu panjang katanya. B aja. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu antara Postgre dan MySQL. Jadi kita sudah bisa membuat tabel, merelasikan tabel sama menginput datanya. Oke, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Silahkan dicoba-coba terlebih dahulu. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan saja lewat di forum atau melalui ketua kelas seperti itu. Oke, mohon maaf lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai berjumpa kembali di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.